Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan bimbinglah kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal 21 ayat 25. Demikianlah sabda Tuhan. Pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Tema renungan saat ini adalah tinggalkanlah sifat malas. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang malas tidak disukai di mana-mana. Alkitab mengatakan bahwa sikap malas akan mendatangkan kemiskinan. Orang malas adalah mereka yang enggan untuk melakukan sesuatu, atau mereka melakukannya namun dengan berat hati, tidak sungguh-sungguh. Maunya hanya tidur-tiduran, duduk-duduk sambil nonton, dan kalau sudah lapar, makan. Tidak ada pekerjaan yang menyenangkan bagi si pemalas, kecuali makan, nyantai, dan tidur. Kalau kita adalah orang yang malas, jangan berharap kita mempunyai masa depan yang cerah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Amsal menjelaskan bahwa orang malas adalah orang yang suka berdebat bila disuruh. Orang malas akan berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Orang malas mempunyai banyak keinginan, namun ia tidak mau bekerja dan tidak mau terbebani untuk mencapai keinginan tersebut. Ia seperti orang yang berharap untuk menuai, tetapi tidak pernah menabur. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa bilang sifat malas tidak bisa dihilangkan? Kalau kita menyadari bahwa kemalasan akan membawa kepada kemiskinan, mengapa tidak mencoba untuk berusaha lebih giat lagi? Banyak sekali pekerjaan berarti yang bisa dikerjakan oleh tangan. Otak kita bisa memikirkan banyak hal yang akan membuat kita maju, dan tidak hanya seperti sekarang ini. Beruntunglah mereka yang tidak pernah membiarkan tangannya diam, yang matanya selalu bisa melihat apa yang seharusnya dikerjakannya, yang selalu menyayangkan detik-detik berlalu tanpa mengerjakan sesuatu. Diberkatilah orang yang rajin, karena mereka tahu bagaimana mempersiapkan kebutuhan hari esok, bagaimana membekali diri dengan berbagai kemampuan sehingga mereka bisa meraih hasil yang maksimal dan memuaskan. Mari, tinggalkanlah sifat malas. Mari kita bangun karakter untuk menjadi orang yang rajin dengan mengalahkan kemalasan yang kadang masih menggoda kita. Karena Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada orang yang rajin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, begitu banyak waktu yang kami pakai untuk bermalas-malasan dan tidak mau melakukan sesuatu. Kami menyadari kalau kami tetap jadi orang yang malas, maka kami tidak akan mendapatkan keberuntungan di dalam hidup ini.
Tuhan, bantulah kami untuk mengubah kebiasaan malas kami agar kami menjadi orang yang rajin. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar bangsa kami tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok atau kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah bangsa dan negara kami agar semakin banyak orang-orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hari semakin makmur dan sejahtera karena berkat dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi yang mengalami musibah bencana. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan menghibur, dan Tuhan hadir untuk memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertailah langkah dan karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami, bagi setiap orang yang boleh kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.